Beliau ini adalah seorang CEO dari sebuah platform edukasi IoT dan sudah memiliki banyak pengalaman nih di bidang pengembangan produk IoT. Kita langsung saja sambut Mas Adam. Terima kasih Mas Adam atas waktunya, sudah meluangkan waktu di acara ini. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau Mas sekarang lagi di mana Mas? sekarang posisi saya lagi di Bandung, Oh di Bandung, di mana Mas? Di Bandungnya di Mas? Sukajadi. Oh, I see, I see. Nanti ada Oke. event juga di Bandung. Kalah nanti invite dari teman-teman di Kacau IoT ini. Oh, I see, I see. Memang sempat ada acara ya tadi Mas di Bandung, Mas? Iya, iya. Ini sebenarnya baru selesai juga saya untuk Oh, latihan di Jakarta Timur, hanya memang dia sifatnya online ya. Beberapa sekolah, oke, I see, I see. 3 sekolah gitu untuk akselerasi guru ke ranah IoT. Jadi memang fokusnya kalau Oh, saya pribadi ke ranah IoT itu di edukasinya. oh edukasinya ya. Oke, baik, baik. Mungkin kita sedikit ini Mas, mungkin kita sedikit, saya ingin sedikit mengulik background Mas Adam nih. Mungkin saya sedikit ngintip lah ya istilahnya dari Mas Adam sendiri. Mungkin bisa sedikit ceritain Mas, backgroundnya Mas seperti apa begitu ya? Mungkin saya kenalan dulu ya, dari Ya, teman-teman juga silakan. Mangga. ada beberapa yang memang saya belum sempat perkenalan di grup juga. Ya, salam kenal semua, nama saya Lorenz Adam Damara. Mungkin rekan-rekan bisa panggil saya dengan apa sih? Wah, Lorenz juga nggak masalah sih, opsional saja silahkan. Sekarang posisi saya sebenarnya kerja juga di beberapa perusahaan di bidang IoT, tapi banyaknya ke ranah edukasi ya. Jadi sekarang sedang menghandle juga salah satu perusahaan IoT di Nusa Pot. Jadi dia itu adalah education technology. Background Oh, saya sendiri sebenarnya awalnya memang sebagai software engineer. oke. Seiring waktu ada kesempatan di sana, ada ya istilahnya apa ya? Kita mengikuti apa jalur kesempatannya begitu masuk ke ranah edukasinya di IoT ini. Sebenarnya banyak sekali. Tadi saya setuju sama Mas Fadil di awal ya, tentang bagaimana perkembangan IoT di Indonesia, targetnya seperti apa, dan itu juga sebenarnya selaras sih dengan apa namanya visi misi saya pribadi dengan perusahaan yang memang sedang saya jalankan. Kemudian saya juga latar belakang selain di software engineer, masuk juga ke ranah edukasinya. Oh, Eh, ada salah satu perusahaan juga memang yang saya handle ini masuknya ke platform platform IoT. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini kan kita lihat ya development IoT ini yang mereka membuat from scratch gitu. Kalau kita katakan eh, cukup liar juga untuk proses developmentnya yang mungkin juga sudah dibahas di minggu lalu ya, dan akan kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah di situ kita coba dari kalangan pelajar ini gimana sih biar nggak liar gitu. oh, Jadi dibuatkanlah suatu platform sehingga nanti ada rules-nya di sana untuk development di IoT-nya ini. Dan sebenarnya ada target juga menghindari ketergantungan terhadap layanan-layanan dari luar. Jadi sebisa mungkin ya kita pakai produk lokal begitu sih. Well, ya latar belakang saya awalnya memang sebagai software engineer, oke, oke. berlanjut jadi saya fokus di IoT-nya itu pada ranah edukasinya. Seperti itu. Oh, I see, I see. Tapi memang Mas Adam ini ya apa namanya ingin mengabdikan ya di bidang pendidikan begitu ya Mas ya, melihat kondisi. Iya, Karena bagi I saya see. cukup apa ya bisa dibilang memprihatinkan juga sih untuk Oh iya, pendidikan di sama teknologi. I see, Oh I ya, see. yang kita bisa kita lakukan. Oke, paham. Tapi apa sih yang membuat Mas tertarik dengan bidang IoT Mas? Kalau saya boleh tahu. Kalau saya mau jujur di awalnya memang pasar, Oh, pasar, I see. karena pasar sebenarnya, dan di ranah pendidikan juga di sana belum banyak ya waktu itu. Sekitar tahun Mm-mm. 15 ya, 2014 2015 belum banyak juga pasar yang Oh, penetrasi di ranah education teknologinya khusus ke IoT ini. Akhirnya ya di sana ada ketertarikan untuk masuk gimana nih kita bisa penetrasi di sana dan menemukan berbagai macam masalah, ternyata banyak sekali masalah di sana begitu.
semakin tertarik lah untuk masuk ke ranah pendidikannya, terutama di ranah education. I see, I see. Dan saluran itu udah mulai Nusabot ini ya Mas ya? Betul, betul. Oke, I see. Mungkin kita bisa langsung aja ke materi inti ya Mas ya. Mungkin kan sekarang background masing-masing audiens ini kan di IoT ya Mas ya, dan mungkin juga sudah pada familiar dengan IoT development. Sebenarnya sudah mulai dari riset-risetnya seperti apa, lalu perencanaannya seperti apa di bidang development itu. Nah, yang mungkin menjadi concern kami adalah bagaimana sih cara menjembatani Mas antara development, hasil development kami itu ke bidang produksi Mas. Mungkin bisa Mas sedikit menjelaskan Mas step-stepnya seperti apa gitu ya untuk menjembatani antara development dengan produksi, Mas. Mangga, silakan. Ya, mungkin saya izin share screen ya. Ya, silakan, Mas. Silakan, Mas. Ya, teman-teman semua, ini saya tidak terlalu detail sebenarnya, dan ini pun saya tidak banyak mengambil referensi dari berbagai macam teori yang ada tentang development proses dan production proses ini, tetapi lebih banyak dari sisi experience-nya. Ya, sebentar, saya coba play. Tadi ya, biar full screen. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya, saya mungkin perkenalan ulang. Kebetulan saya juga sebagai Head of Mentor di kelas IoT, salah satu edtech juga, dan di Nusabot, saya sebagai CEO di sana. Dan tadi juga saya jelaskan tentang platform IoT, saya menghandle di sana juga sebagai COO. But ya, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Kita fokus dulu di pembahasan kita untuk malam hari ini ya. Well, sebenarnya mungkin mirip-mirip untuk pembahasan yang akan saya sampaikan, tapi disclaimer dulu di sini. Karena kalau saya pribadi ini lebih fokus pada bidang pendidikannya, jadi eh, pemahaman dan pengetahuan saya memang lebih banyak di ranah pendidikannya untuk ke industri seperti itu. Memang ada di ranah industrinya, tetapi lebih banyak di, dan kebetulan juga di Nusabot sendiri dan di Corex kita ada program untuk Fishing Factory di sekolah-sekolah itu. Nah, masalah di sekolah itu, Eh, maaf, boleh saya pocong, Mas Adam? Mau untuk Mbak Yahya, boleh minta tolong untuk di mute dulu, Mbak. Maaf. Halo, Mbak Yahya. Oke, terima kasih, Mbak. Pak, silakan lanjut. ya jadi sampai mana saya tadi? Oh ya, sorry. Jadi di Nusabot sendiri kita ada program untuk Fishing Factory ke sekolah. Sebenarnya itu program dari pemerintah ya, tapi masalahnya adalah yang seharusnya Fishing Factory ini, sekolah-sekolah ini dia punya produknya sendiri, kemudian dia mengembangkan sendiri dan sampai dengan dia bisa menjual produk tersebut. Tapi pada kenyataannya justru dari sekolah ini mereka hanya menerima barang mentah dari sebuah entitas perusahaan seperti itu. Kemudian mereka merakit di sekolah dan nanti hasil jadinya itu diserahkan lagi ke perusahaan. Jadi eh, program teaching factory-nya ini pada akhirnya hanya apa ya, dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga dia punya sebuah tenaga tenaga tambahan dari sekolah dengan biaya rendah seperti itu. Yang seharusnya sekolah kan punya produknya. Nah, di sini dari Nusabot sendiri, dari saya pribadi mencoba untuk menggali, mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa sih seharusnya gitu. Dan dari sana juga saya bisa mendapat data yang di sini saya sampaikan dalam event kita malam hari ini. Oke. Awalnya saat kita membuat sebuah produk IoT, ya of course kita perlu ada perencanaan terlebih dahulu, di mana pada proses perencanaan ini kegiatannya adalah mulai dari identifikasi masalah. Ini pun saya yakin sudah dibahas juga ya kemarin tentang identifikasi masalah ini, brainstorming ini, penentuan target pasar. Nah, di sini ternyata kalau kita lihat ke ranah pendidikan, apalagi mahasiswa terutama juga, di sana ketika membuat produk IoT, ya salah jadi seperti itu. Dia tidak ada identifikasi masalah ketika akan ke pasarnya seperti apa. Dia tidak ada brainstorming yang matang. Penentuan target pasarnya pun belum jelas seperti itu. Bahkan kalau kita bisa lihat di berbagai macam forum, ada juga
postingan-postingan, pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini. Yang kadang-kadang memang bisa kita katakan ya lucu juga gitu pertanyaannya. Yang seharusnya dilakukan brainstorming, dilakukan identifikasi masalah dahulu, tapi di sini mereka lebih memilih untuk membuat produknya dahulu. Seperti itu. Dan di proses perencanaan ini ya of course ada keterlibatan product manager di sana, UI UX designer di sana, dan business analyst. Di UI UX designer ini kita bisa mendapatkan masukan ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya kenapa UI UX designer dilibatkan pada proses perencanaan untuk di IoT-nya. Kalau kita lihat produk-produk IoT, terutama produk-produk IoT yang buatan anak bangsa itu di pasaran, banyak juga dari sisi apps-nya, dari sisi software-nya itu kalau kita lihat di ranah UI UX-nya kurang ngena. UI UX-nya ini kurang enak untuk digunakan begitu. So, dari pengalaman saya, ternyata ketika UI UX designer ini dilibatkan pada proses perencanaan, justru dia bisa menghasilkan ide-ide yang lebih bagus, lebih matang. Seperti itu. Nah, setelah proses perencanaan ini, barulah kita bisa masuk proses validasinya, penelitian dan validasinya. Bagaimana produk ini nantinya bisa layak untuk dipasarkan, bagaimana hasil surveinya, hasil wawancaranya tentang produk tersebut. Dan ini kembali pasti saya juga yakin sudah dibahas kemarin di sesi pertama ya. Sampai dengan Ya. keterlibatan di sini masuk ke research and development-nya, dan of course, tentang validasi ini tidak akan lepas dari marketing team mereka untuk mendapatkan umpan balik pada pasar-pasar awal. Seperti itu. Nantinya, dari sini, dari hasil penelitian, dari hasil validasi, masuklah ke proses development tadi. Ini akan panjang sebenarnya. Mulai dari desain produk, pengembangan prototyping, pengujian validasi, development, launch. Nah, pada saat deployment dan launch inilah yang menjadi titik kuncinya setelah kita melakukan uh, development, karena developmentnya sendiri sudah masuk prototyping, sudah masuk pengujian dan validasi. Of course, di pengujian ini mulai dari hardware, software, termasuk firmware-nya juga, dan kita mendapatkan feedback customer seperti itu. Barulah kita bisa melakukan produksi dan manufaktur. Nah, di produksi dan manufakturnya ini bergantung produk IoT-nya sebenarnya ya, teman-teman semua. Dan keterlibatannya di sini untuk produksi dan manufaktur ada dari production engineer dan dari supply chain manager, of course. Tetapi kalau kita masih skalanya lingkup kecil, bukan sebuah lingkup manufaktur yang besar seperti itu ya, kita bisa ringkas nih dari proses development ini, teman-teman, ya kita tidak bisa menggunakan development board karena Ya. sekarang ini kalau kita buat proyek IoT, ketika dipasarkan bahkan ya masih menggunakan development board di sana. Oh, Ya, masih ada yang menggunakan ini Mas di pasaran. Oh, saya baru tahu. I see. bahkan itu pun sampai dijual sebenarnya. Oh gitu. Saya pernah beberapa kali menemukan bahkan itu digunakan di industrial. Waduh. Jadi dia menggunakan development board Arduino untuk di industrial. Oke. Ya, ya kita tahu hasilnya gimana ya. Ya. Saya kaget ini Mas. Mangga lanjut. Karena banyak tuh. Saya juga awalnya kaget. Waduh, repot juga. Ya, kembali lagi. Bahkan kalau kita ini berdasarkan pengalaman ya, kita membuka kelas begitu, membuka pelatihan, dan mereka ini sudah ada basic sebenarnya, basic di ranah electrical engineering dan di IoT-nya. Pada saat mereka membuat sebuah produk untuk ke ranah IoT dan mereka jual, yang padahal mereka sendiri memang basicnya adalah electrical engineering. Mereka itu membuat PCB-nya justru untuk meletakkan development board-nya di PCB tersebut. Nah, itulah yang dijual keluar. Ini repot juga sebenarnya untuk menjelaskannya. Itu sering-sering sekali terjadi Oh, pada kelas, disampaikanlah oleh para peserta ini. Bagaimana caranya proses development ini, hasil produk yang sudah kita buat, bentuk development board bisa dijadikan production board-nya begitu. Itu sangat sering sekali, hampir setiap kelas dibuka ada pertanyaan seperti itu sebenarnya. oke. Jadi salah satu masalah utama di sana tentang pengetahuan dari khususnya pelajar kita ya di ranah pendidikan, terutama di pengajarnya juga, bukan hanya pelajar yang ternyata di pengajarnya juga, dari dosen, dari gurunya, mereka pun masih banyak berpikiran bahwa production board ini ya bisa digunakan pada ranah development board ini bisa digunakan pada ranah production board.
Bahkan saya sering juga mendapat discuss dari beberapa rekan di luar, apa salahnya kita menggunakan development board begitu untuk di ranah production, toh masih bisa berjalan juga. Ya sebenarnya kan tidak salah juga ya untuk hal, Ya. tapi ya agak gimana gitu ya, agak susah juga untuk menjelaskannya. So pada saat proses development masuk ke production, ya kita membuat pada bentuk development board, kita uji coba di sana, kita buat prototyping di sana. Poin pentingnya adalah ya kita buat production boardnya sendiri. Nah dari situlah setelah kita mulai membuat production boardnya, of course kita mulai dengan finalisasi desain perangkat keras untuk produksi massalnya. Kita buat dulu desain PCB, desain case-nya dan seterusnya, supply power-nya dan seterusnya, sampai ke pemilihan vendor manufaktur. Pemilihan vendor manufaktur kalau sekarang untuk PCB rasanya tidak terlalu sulit. Kita semua tahu dari mana mendapatkan untuk vendornya tersebut ya, karena di lokal pun belum banyak. Kemudian masuklah tahap uji coba massal atau kita sebut pilot run-nya. Nah, tahap uji coba massalnya ini berkaitan sebenarnya dengan quality control di sana. Jadi pada saat kita selesai melakukan development, kegiatan tiga ini sebelum masuk ke tahap production-nya perlu dilakukan. Sebelum masuk ke penjualan, sebelum masuk ke launching-nya, belum bisa kita sarkan perangkatnya ini kepada end user. Seperti itu. Dan of course sebelumnya masuk ke pengujian dulu ya. Setelah kita punya desainnya, setelah kita punya perangkat yang akan dijualnya, kita masuk pengujian dulu. Gambaran kecilnya seperti itu. Mungkin nantinya dalam keterlibatannya tentu saja tidak harus ada bagian-bagian dari QA team, bagian dari production engineer, supply chain manager, apalagi skalanya masih kecil. Mungkin itu menjawab pertanyaan tadi mengenai bagaimana sih gambaran besar dulu ya, bagaimana sih gambaran besarnya nanti untuk tahap production ya dan tahap development. Jadi ya teman-teman setelah buat prototyping, of course finalisasi dulu desain perangkat kerasnya untuk diproduksi massal nantinya, dan of course pemilihan vendor untuk manufacture-nya dan uji coba di sana setelah kita berhasil membuat satu atau banyak produk IoT yang nanti akan dipasarkan. Jadi assurance-nya kemudian di production engineer-nya juga mereka masuk terlibat di sana menangani proses produksinya. Supply chain manager-nya juga masuk di sana untuk rantai pasokan komponen. Ini kalau kita bicaranya lingkup besar ya, bukan lingkup kecil. Tapi kalau lingkup kecil ya palu gada pun saya rasa ini tidak masalah sih dikerjakan dari sebagian kecil. Karena saya pribadi mengalami untuk pembuatan produksi massal seperti ini tidak terlalu menjadi masalah kalau memang dari sisi development ke production-nya sesuai dengan rules-rules yang ada, sesuai dengan standar-standar yang ada seperti itu. So tadi untuk desain produksi, pemilihan vendor, dicoba produksi. Baik, baik. Eh, eh, Tadi saya cukup jelas ya dalam arti penjelasannya mulai dari bagaimana sih dari develop itu mulai dari development terus sampai stage selanjutnya adalah em, stage selanjutnya adalah desain produknya seperti apa, lalu development launch-nya, lalu pengembangan prototypingnya sampai pengujian validasinya untuk memastikan hasil development itu berjalan dengan baik sampai akhirnya diproduksi manufaktur. Nah, mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi, Mas. Kalau untuk kan Mas sudah pernah terlibat dalam development sampai produksi ya. Nah, itu kira-kira problem-problem apa aja sih yang sering muncul Mas ketika tadi di stage-stage tadi itu Mas. Jadi misalkan problem-problem apa sih gitu ya yang sering muncul Mas, yang pernah Mas hadapi gitu. Kalau berdasarkan pengalaman ya, Ah, saya berdasarkan pengalaman. banyak eh, di sisi maintenance dan support. Jadi Oh, setelah pasca pasca peluncuran ini diterima barang oleh klien, oleh end user seperti itu. Nah, di sanalah baru muncul banyak sekali trouble-trouble yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan begitu. Jadi memang bukan bukan salah di research and development-nya, tidak selalu seperti itu. Tetapi memang pada saat research and development ini, pada saat proses development, trouble-trouble ini tidak ditemukan. Sebagai oh, contoh masalah di supply power. Atau bahkan kalau kita masuk industrial, kita harus ada filtering dan segala macam. Itu sering sekali terjadi sehingga kita akan mulai lagi dari research and development. Jadi harus ada maintenance-nya.
Justru di bagian maintenance dan supportnya ini, kalau saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, bagian inilah yang paling menantang begitu untuk proses dari development sampai dengan launch, karena pasca peluncuran ini masuk juga pada tahap yang penting, termasuk untuk pelirisan ini ya, firmware dan perangkat lunaknya. Karena FYI juga sih sebenarnya ini, kalau kita lihat di berbagai macam produk IoT, terutama untuk para pelajar yang baru mereka mereka pelajari di kampus, di SMK seperti itu. Katakanlah saya ambil contoh ya, penggunaannya kontrolernya lewat ESP32. Di ESP32 dia menggunakan WiFi seperti itu. Untuk SSID, penggunaan SSID yang dynamic, kemudian ada OTA firmware-nya, over the air firmware-nya, mereka kurang diperhatikan di sisi bagian itu. Alhasil pada saat maintenance ini ya otomatis dia akan fumble. Dan ini banyak sekali komentar dari saya juga. Kalau kita lihat juga ada program pemerintah, ada yang BKM. Beberapa kali saya menjadi mentoring di sana. Jadi di program BKM ini mahasiswa semester 3, semester 5 seperti itu, mereka akan membuat sebuah pitching, ada sebuah pitch deck untuk mengajukan produk, untuk mendapatkan modal. Mereka akan membuat sebuah produk IoT seperti itu. Pada saat proses developmentnya ini, firmware dan OTA updates ini justru kurang mereka perhatikan. Padahal Hmm. nantinya terjadi masalah itu kebanyakan dari sisi maintenance. Kalau hal ini kurang diperhatikan, agak repot juga kita untuk maintenance-nya. Kemudian dari sisi documentation. Documentationnya ini kadang-kadang kita itu sebagai engineer, ya kita tahu ya, di hardware engineer ataupun terutama di software engineer sih sebenarnya. Documentation ini kadang-kadang terlupakan ketika masuk ke end user, ya mereka kurang mendapat informasi atau documentation yang baik, manual booknya begitu ya, manual book yang kurang baik, sehingga mereka pun akan bingung, sehingga masalahnya akan terjadi di brandware-nya bukan di hardware atau software-nya. Ini sih yang paling menjadi trouble kalau berdasarkan pengalaman saya. Oke, baik-baik. Berarti untuk maintenance and support sendiri kan sebenarnya karena problem di ketika penggunaan ya sebenarnya dari misalkan faktor-faktor yang tidak terduga mungkin ya seperti itu. Betul-betul. Kalau itu apakah bisa kita ini nggak Mas, bisa kita semisalkan kita sudah menemukan suatu problem di ketika maintenance and support ya sudah ketemu problemnya. Lalu kita dokumentasikan itu apakah kita bisa memasukkan problem ini Mas? Kita dokumentasi lalu kita masukkan ke pengujian sebelumnya itu bisa kira-kira Mas. Misalkan ketika device ini misalkan ditaruh di suatu remote area dan ternyata komponennya rusak begitu. Apakah kita bisa melakukan tes sebelumnya Mas di quality controlnya seperti itu untuk diaplikasikan dari problem yang ketemu di field kita aplikasikan ke QC itu kira-kira bagaimana menurut Mas Adam? Ya, betul-betul. Ini krusial juga sih. Sebenarnya itu kan untuk pengujian masuknya di ranah pengujian dan validasi ini ya. Ya. Terutama kalau kita mainnya di IoT begitu, salah satu yang paling pentingnya ya pengujian perangkat keras ini. Bagaimana suhu dari perangkatnya, stres konsumsi daya dan sebagainya. Kalau dari sisi firmware ini cukup bisa diakali begitu ya. Tapi kalau dari sisi hardware justru ini yang sulit. Firmware dan aplikasi mengakalinya ini atau untuk solving problem ini cukup cukup mudah karena kita mainnya di sesuatu yang bukan fisik begitu. Tapi kalau masuk ke hardware itu sesuatu yang fisik. Nah, tahap pengujiannya ini justru itu dilakukan sebelum melakukan produksi massal, sebelum melakukan manufaktur. Jadi sebelum melakukan manufaktur, kita uji dulu perangkatnya ini tahan tidak di lingkungan kondisi target kita nantinya, produk IoT-nya. Tapi beda cerita kalau produk IoT-nya ini akan dijual ke end user secara masif, bukan di satu target. Kita ambil contoh deh untuk produk apa ya, smart home. Produk smart home ini otomatis setiap rumah akan berbeda-beda environment-nya, akan berbeda-beda cara apa ya, cara penggunaan dari setiap usernya seperti itu. Ini yang sulit sebenarnya, dan pentingnya documentation akhirnya di sisi ini nantinya. Dan biasanya untuk update-update tadi tentang masalah-masalah yang tadi nanti kembali ke pengujiannya.
kita mengenal ada development life cycle kan. Nah, kita bisa gunakan development life cycle untuk solving problem tadi. Oke, baik, baik. Berarti memang kita harus melihat ini ya Mas, feedback feedback dari masalah yang muncul ya, nanti kita bisa masukkan ke pengujian begitu ya. Lalu mungkin pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali Mas, kan untuk mendevelop suatu alat, untuk membuat satu produksi alat itu kita kan perlu standar ya Mas. Kalau kalau dari pengalaman Mas ini, proses standarisasinya seperti apa ya Mas? Soalnya kan saya juga kebetulan punya background sebagai metrologi, jadi cukup mengenal tentang kalibrasi dan alat itu kan seharusnya ada standar-standar tertentu ya. Misalkan kita merujuk ke ISO, merujuk ke merujuk ke suatu standar tertentu. Kalau dari Mas sendiri, apakah pernah istilahnya bagaimana standarisasi dari IoT device ini sendiri, Mas, agar lolos sertifikat seperti itu? Sebenarnya saya punya tim sendiri ya untuk mengurus standarisasi, jadi saya kurang detail ke standarisasi, tapi saya coba Oh, share aja. Untuk standarisasi di produk IoT-nya ini ya of course mengikuti dari instansinya sendiri. Ada requirement sendiri. Kalau kita di industrial ya, apalagi ya oh. teman-teman nih ada requirement seperti itu tentang standarisasinya. Eh ya kita bicara apa namanya agak kurang enak juga kalau di Indonesia. Eh untuk lolos standarisasinya ini perlu ada apa namanya kita bahasa harusnya. Perlu ada lobby politik di sana. Ya well berdasarkan pengalaman memang seperti itu sih. Kalau memang kita ingin standarisasi ini bisa didapatkan secara cepat. Tapi kalau secara jalur normal itu masih bisa juga. Oke, baik. Oke, oke, oke. Untuk audiens, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa mulai dipersiapkan ya pertanyaannya. Entah mungkin bisa bertanya langsung melalui mic, open mic, ataupun bisa melalui chat. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Mas, berarti kan kalau di bidang stage-stage tadi ini kan memiliki lead time-nya sendiri ya. Nah, kalau semisal ternyata ada kebutuhan yang urgent atau ada ya kebutuhan yang urgent dan lead time itu harus kita seperti kejar deadline tuh, bagaimana cara Mas Adam menghandle itu, Mas, agar produk tetap jadi tetapi juga bisa lolos dari stage ini, Mas. Jadi lead time-nya seperti apa itu, Mas? Hmm. Ya, berkaitan sebenarnya dengan life cycle-nya ya, development life cycle-nya untuk hal tersebut. Kalau saya pribadi ini ambil contoh ya, untuk produk-produk yang memang urgent untuk dikerjakan, ada tentang waktu harus selesai misalnya dalam waktu 3 bulan seperti itu. Ada development cycle-nya, ada juga untuk product manager di sana. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar agile di sana. Jadi kita semua hal yang berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan langsung dikerjakan saat itu juga. Detailnya memakan waktu juga sih. Oke. Jadi dalam metode agile ini kita runut semua, pecah semua, trouble-trouble, masalah-masalah menjadi bagian-bagian kecil. Seperti itu. Ketika sudah jadi bagian-bagian kecil, silakan masing-masing tim ini dia kerjakan tanpa harus apa namanya, tanpa harus mengambil atau tanpa harus ada perintah langsung dari si level dan di bawahnya. Silakan ambil apa yang kamu bisa kerjakan di bagian itu. Masalah-masalah yang kecil-kecil tadi. Setelah itu silakan kerjakan, selesai kerjakan yang lain, masalah-masalah kecil yang lain, kerjakan yang lain, masalah kecil yang lain, sehingga akhirnya satu persatu selesai. Dan itu sebenarnya cocok untuk pengerjaan proyek jangka yang singkat, jangka pendek. Tadi saya katakan misalnya produknya harus jadi dalam 3 bulan. Dan dari agile ini, dia konsepnya adalah produk yang berfungsi itu lebih diutamakan daripada dokumentasi. Sehingga dokumentasinya memang di akhir, karena fokus pada rilis produknya. Bukan berarti mengabaikan dokumentasi ya, tapi fokus pada rilis produknya dan dokumentasi dikerjakan di akhir. Nah itu salah satu apa namanya solusi ketika tadi ada masalah yang urgent kemudian harus dikerjakan seperti apa, karena balik lagi life cycle-nya seperti apa yang ingin digunakan pada project manajernya ini, seperti itu. Kalau tadi saya contohkan project manajernya menggunakan agile. Oke, oke, oke. Seperti mungkin mirip seperti software ini ya. Saya
taunya dari Agile ini tuh dari software ini ya, software engineer ya. Maksudnya Ya, secara iya, betul. mirip. Bisa diterapkan juga di ini nih, bisa diterapkan juga di IoT ternyata ya. Oke, oke. Sangat-sangat bisa. Oke, oke, baik, baik. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya itu, bagaimana sih Mas strategi yang terbaik ya untuk melancarkan perangkat IoT itu ke pasar seperti apa? Strategi yang bagusnya Mas? Sorry, Tips-tipsnya seperti apa? kurang jelas tadi. Oh, bagaimana strategi terbaik untuk meluncurkan perangkat IoT ke pasar Mas? Oke. Berarti ini kaitannya dengan marketing ya, marketing team dan sales team sebenarnya kan. Ya kalau kita melihat dari sisi marketing team dan sales team, kaitannya dengan ilmu-ilmu marketing sih, produk IoT tersebut. Kita bisa, mainkan psikologi kalau saya kebanyakan seperti itu. Untuk pasar ini untuk end user ya, bukan untuk targeted user yang memang bentuknya kontrak seperti itu. Tapi untuk end user kita punya produk, diproduksi massal, dijual. Biasanya untuk dari tim marketing ini sangat-sangat sekali bermain pada ranah psikologis, apalagi ini, IoT bagi orang awam something new begitu. Walaupun memang ada banyak, device-device IoT di pasaran untuk end user, tapi masih banyak juga orang-orang yang menganggap ini sesuatu yang baru, something new in technology. Well, pertama dari pengemasannya. Pengemasannya ini of course penting. Pengemasan ini penting. Baru kita lakukan peluncuran. Peluncuran ini kalau, saya bisa memberikan tips peluncurannya bukan hanya dalam bentuk peluncuran kemudian dijual ke distributor, tapi kita bisa buat dalam bentuk campaign. Entah itu dalam, mungkin teman-teman juga pernah melihat peluncuran-peluncuran produk-produk teknologi handphone, produk-produk mobil. Jadi dia membuat campaign, membuat sebuah event seperti itu. Dari event itu silakan diundang berbagai macam kalangan dan itu dipublikasikan. Kalau kita lihat di ranah marketing juga, ketika mengarah ke end user ini justru lebih percaya kepada personal daripada percaya kepada sebuah instansi, sebuah organization. Itulah kenapa kita tahu banyak juga endorse dari apa namanya influencer, sosmed seperti itu ya. Jadi tips saya ya manfaatkan itu sebenarnya karena ini kaitannya dengan marketing team dan sales team seperti itu sih. Oke, baik. Tanya selanjutnya dari saya mungkin, kan tadi di tahapan-tahapan itu ada tahapan di mana ada berbagai di setiap tahapan ini kan ada berbagai macam background dari misalkan ada production engineer dari UI UX dan sebagainya. Dan itu pasti kan kita sebagai IoT engineer juga berdiskusi dengan mereka mengenai suatu produk yang ingin di-development kan untuk di stage produksi ini. Nah, itu bagaimana Mas caranya agar kan setiap individu UX ataupun IoT engineer kan memiliki memiliki pandangannya masing-masing Mas. Bagaimana caranya agar pandangan-pandangan ini tuh bisa bisa terkolaborasi dan ketika ada pandangan yang bertentangan begitu, itu bisa terselesaikan gitu Mas. Ya sebenarnya ini kan tanggung jawab dari leadernya ya mengenai ini bagaimana leadernya bisa menggiring setiap bawahannya untuk bisa menerima setiap pendapat-pendapat. Jadi ya itu kaitannya dengan leadership sih. Kalau kita bicaranya eh, ke ranah apa namanya ya untuk diskus di ranah internalnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya sekarang? Katakanlah setiap bagian ini, setiap personalnya ini dia punya pandangan berbeda-beda. Mau tidak mau, seorang leadernya ini, dia harus punya pandangan sendiri dan itu dijadikan sebuah visi misi perusahaan tadi. Kalau kita bentuknya dalam sebuah organisasi ya, kalau kita bentuk organisasi otomatis harus ada visi misi. Sehingga setiap personal, setiap staff di dalam situ, setiap anggota tim di dalam situ, ya harus mengikuti visi misi. Terlepas pendapat dia berbeda dengan visi misi dia, terlepas pendapat dia juga berbeda dengan rekan-rekan dia, terlepas juga pendapat dia berbeda dengan atasannya. Of course dia harus mengikuti visi misi tersebut. Dengan adanya visi misi, ya otomatis semua staff pun dia akan ikut semua satu jalur. Saya pikir seperti itu. Ini hal di organization sebenarnya, di leadership. I see, I see. Jadi it's depends on the leader ya untuk permasalahan seperti ini ya.
I see, I see. Lalu eh, menurut Mas sendiri kan kalau ketika misalkan sudah kita akan membahas stage-stage ini sudah membahas mulai dari desain produksi sampai ke manufaktur ya. Berarti ketika semisal kita sudah launching produk, lalu bagaimana cara Mas untuk mengambil feedback dari user Mas? Karena mungkin user dari feedback itu pasti penting ya mungkin ya. Ya, Kalau dari Mas sendiri bagaimana cara menghandle itu? first thing first kita buat sebuah syarat ketentuan di sistem IoT kita, privacy policy lebih tepatnya sih. Jadi di sana sebenarnya ini agak apa ya? Ada dua sisi, setuju dan yang tidak setuju. Di privacy policy ini kita bisa mengambil data-data yang memang kita butuhkan untuk mendapatkan feedback dari user terkait misalnya kalau kita kaitannya dengan software developernya, kaitannya dengan UX designernya, di sana kita bisa dapatkan data dari user bagaimana dia berinteraksi dengan aplikasi. Itu di software dan UI UX designer, software developer dan UI UX designer. Kemudian dari firmware-nya, kita juga bisa mendapatkan di sana mengkolektifkan data, mengumpulkan data begitu ya. Mengumpulkan data di sana tentang bagaimana sih perangkat IoT ini digunakan pada waktu-waktu tertentu misalnya. Itu sebagai contoh. Lampu pintar kita ambil seperti itu. Lampu pintar ini digunakan atau dinyalakan setiap jam sekian dan dimatikan setiap jam sekian. Ternyata ada data dari seluruh user kita kumpulkan, kemudian dibuat sebuah information sehingga ada survei di sana, dihasilkanlah feedback nantinya untuk kita. Oh ternyata lampu tersebut dinyalakan setiap pukul sekian dan dimatikan setiap pukul sekian. Artinya ada lonjakan di sana, ada lonjakan penggunaan, ada lonjakan traffic, data di sana, dan traffic datanya ini, lonjakan ini kita bisa manfaatkan untuk ke ranah server misalnya, ke ranah infrastruktur misalnya, seperti itu. Sehingga pada saat jam sekian, artinya resource-nya harus ditambah, tapi lewat jam tersebut resource-nya bisa dikurangi lagi. Ada balancing, itu Oh, salah satu cara untuk mendapatkan feedback sebenarnya. Dan hal-hal yang dilakukan ini itu perlu kita masukkan ke dalam privacy policy-nya yang disetujui oleh pengguna. Kalau kita buat aplikasi atau menggunakan aplikasi, pasti di sana sudah ada saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, otomatis kita perlu masukkan di sana apa-apa saja data yang ingin kita ambil dari user, seperti itu. Dan itu cara yang paling mudah sebenarnya untuk mendapatkan feedback. oke, baik, baik. Terima kasih Mas Adam atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya, langsung open mic. Bisa bisa raise hand teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, Atau bisa raise misalkan hand. ada yang kurang setuju dengan saya harapannya seperti itu biar ada diskusi. Baik, baik, baik. Kalau saya sih cukup setuju dari ya. Mungkin kalau sembari Mas Fadil, silakan Mas Fadil. Oke, halo, suara gue jelas nggak ya? Jelas Mas, jelas Mas. Oke, Mas Adam, menarik nih pembahasannya. Gue mau mention dulu terkait statement tadi yang lu bilang, setelah proses deployment, itu biasanya terjadi ada satu isu yang kayak shit happen lah. Ini out of nowhere, tiba-tiba kejadian, padahal selama ini kita nggak kepikiran ada blank spot itu. Itu memang sering terjadi gitu. Cuma Mas Adam sendiri biasanya memitigasi hal itu kayak gimana Mas, biar nggak kejadian lagi di next production? Biasanya kita ngambil data itu untuk dijadikan data ke produk selanjutnya. Yang paling sering seperti itu. Atau juga karena kebetulan memang kalau kita berada di ranah production-nya ya, otomatis kita ada link juga ke perusahaan-perusahaan lain seperti itu, yang mereka pun punya data serupa. Sebenarnya dari community-community seperti ini kita bisa mendapat insight nih, apa sih biasanya yang terjadi pada saat pasca produksi ini, trouble-trouble tadi, yang blank spot tadi, seperti itu. Kalau saya pribadi seringnya mendapatkannya lewat jalur-jalur itu. Oh, oke. Jadi ada kayak semacam retrospektif lah ya. Itu dibuatin dokumen ya, Mas ya? Dibuatkan dokumen betul, sehingga Oh, nanti dokumen itu digunakan di produk selanjutnya. I see, I see. Oke, follow up question. Biasanya nih, error apa sih yang terjadi di lapangan setelah deployment? Top 3 deh, Mas. Entah Top 3, sensor error atau apa gitu. top 3 hardware, malfunction dari hardware-nya terkait dengan apa namanya, supply power. Power. Itu first banget sih sebenarnya. Terus dari sisi software ya kita tahu connectivity dari perangkat, apa namanya,
device-device yang digunakan oleh usernya, Android, iPhone, connectivity ke device IoT-nya. Itu yang kedua. Jadi lebih ke arah software sih sebenarnya kayaknya ya itu ya. Jadi softwarenya. Apa namanya? Ya bisa dikatakan dari bug softwarenya. Kemudian top 3 kan tadi ya, Ya. ya, yang masalahnya ini terkait dengan dukungan teknis sebenarnya. Oh. Artian ini ada trouble. End user dia punya trouble. So dia harus kemana ini untuk bertanya. Kadang-kadang kita tidak menyediakan jalur itu gitu. Jalur end user ini untuk bertanyanya kemana ya? Ada layanannya lewat apa? Top 3-nya sebenarnya itu sih. Maksudnya ini dokumen user manualnya ya? Eh kita ambil ambil sudut pandangnya dari user deh. Kalau kita sebagai end user, kita jarang baca dokumentasi loh. Benar nggak? Bener lagi. Nah, masalahnya di sini. Ketika ada trouble dan user ini tidak membaca dokumentasi, dia harus bertanya ke siapa nih tentang produknya, trouble dari produknya. Nah, dari sisi developernya, ternyata kita tidak menyediakan layanan pengaduan itu. I see, I Justru see. dari layanan pengaduan ini yang banyak Berarti lebih ke after service-nya seperti apa ya? Ya, after sale service-nya bener. Ya, ketika muncul di sana. Hmm. oke, Oke, baik. Terima kasih. thank you, Mas Adam. Oke, terima kasih Mas Fadil atas pertanyaannya. Mungkin Mas Furkon bisa open mic untuk langsung menanyakan pertanyaannya. Halo, makasih atas kesempatannya, Mas. Perkenalkan, nama saya Furkon. Sekarang domisili Sumatera Selatan. Jadi yang saya tanyakan ini juga berdasarkan yang saya alami di beberapa pengalaman kerja. Jadi kalau yang saya alami ini, eh, IoT engineer ini biasanya kalau yang pernah saya lamar itu rata-rata di satu perusahaan itu nggak banyak. Kalau yang saya lihat dari yang dipaparkan Mas Adam ini tadi banyak sekali yang terlibat dalam suatu tim, dalam pengembangan suatu produk. Tapi yang saya sempat apply, kemudian saya masuk di dalam perusahaan tersebut, rata-rata itu IoT engineer itu biasanya satu orang, paling kencang dua atau tiga orang dan biasanya nggak sulit kecuali company yang benar-benar eh, yang udah proper dan sustain lah yang bisa punya tim yang segede itu. Nah, saya mau bagi minta tipsnya atau apakah dari Mas Adamnya pernah menjadi salah satu IoT engineer Palu Gada itu, terus juga bagaimana Mas apakah setiap tahap tadi diringkas atau bagaimana eh, bagaimana juga apa problem serta problem yang dihadapinya gimana kemarin serta bagaimana solusinya. Mungkin itu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Pasti kembali. Serukan. Langsung saya jawab atau gimana? Boleh langsung jawab, Mas. Oke, oke. Ya, terkait sebenarnya ini dengan posisi sebagai IoT engineer ya. Ini sering sekali dari kalau di ranah pendidikan itu tentang ketika dia persiapan untuk bekerja gitu ya. Dan ini juga sering kali diajukan pertanyaannya akan hampir setiap ada pelatihan itu baik dari guru baik dari siswa. IoT engineer ini ada banyak nggak sih sebenarnya untuk di Indonesia? Masalahnya di sini yang dicari lowongannya itu posisinya sebagai IoT engineer. Sementara ya kita semua tahu dalam proses development di produk IoT ada di bagian-bagian. Sepertinya Mas Adam sedang Halo, ya gimana? oh, tadi sempat terputus, Mas. Oke, oke. Sorry. Ya, saya Ya, lanjut. tidak masalah. Mangga, mangga. Ya tadi kalau kita bicaranya tentang IoT engineer, posisi sebagai IoT engineer ya otomatis pasti sedikit karena setiap perusahaan memang dia dibagi-bagi nih ke dalam setiap timnya. Seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan. Mana dia? Oh, sorry. Ambil contoh saja deh.
Di hardware engineer, firmware-nya, software-nya, UI UX-nya, software-nya termasuk di dalamnya ada sub lagi, otomatis ya, back and front end, integration dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita cari lowongan kerjaan sebagai IoT engineer-nya, saya rasa teman-teman di sini lebih paham ya. Tentu saja akan sedikit, karena perusahaan sendiri kan dia membuka lowongannya per bagian tadi. Nah, kalau kaitannya tadi dengan apakah pernah saya pribadi begitu menjadi palu gada, di awal-awal tentu pernah. Awal-awal build tentu pernah. Kecuali kalau memang kita sudah punya modal di awal, kita tinggal hiring saja seperti itu ya, tenaga yang dibutuhkan. Lalu bagaimana nih cara cara apa ya, membaginya dari setiap langkah-langkah tadi kalau kita sebagai person yang tidak memiliki tim sebanyak itu gitu. Kalau saya pribadi di awal itu untuk idea dan planning tentu saja ini dikerjakan sendiri. Idea dari pribadi sampai planningnya saya pikirkan sendiri, tidak bisa di skip yang ini. Tidak mungkin saya bisa langkahi bagian ini. Tapi untuk ke langkah selanjutnya tentang penelitian dan validasi, misalnya di sini ada validasi ide melalui wawancara, dan sebenarnya di sana yang akan terlibat adalah research and development. Untuk validasi atau survei wawancara ini, kita lihat ternyata tidak perlu untuk sampai ke research and development, tidak perlu sampai ke marketing team. Marketing team nanti bisa di akhir, ya otomatis kita bisa lakukan sendiri. Jadi yang kira-kira memang kita bisa lakukan dan kira-kira memang bisa kita pangkas stepnya itu, ya silahkan dilakukan. Tetapi poin-poin penting dari setiap stepnya usahakan tidak terlewati. Studi kelayakan teknis dan studi bisnis ini penting, tidak bisa kita lewati. Dan ini pun kaitannya dengan marketing team. Otomatis kita perlu belajar marketingnya juga, mau tidak mau kan, karena kita tidak punya tim marketingnya. Kemudian dari sistem penelitian tentang teknologi tadi, research and development-nya, sensor, protokol komunikasi, bagaimana sistem keseluruhan IoT-nya, ya otomatis kita perlu pelajari. Tetapi kalau saya pribadi ini diakali dengan adanya kerjasama dengan rekan. Oleh karena itu ya kita namanya manusia tidak bisa bekerja sendiri begitu ya. Kita makhluk sosial, ya otomatis kita perlu ada rekanan untuk membuat sebuah produk. Entah itu dalam bentuk sistemnya profit sharing, pembagian saham, dan seterusnya. Itu kaitannya memang dalam produksi IoT. Membentuk sebuah perusahaan, sebuah badan usaha. Jadi udah masuk ke proses bisnisnya. Contoh lagi yang lain dari desain produk. Desain produk ini tentu saja tidak mungkin di skip, tidak mungkin dilompat. Mulai dari desain perangkat kerasnya, perangkat lunak, sampai dengan arsitektur sistemnya. Bagaimana cara mengakalinya? Kan tidak mungkin nih kita semua sebagai person menguasai secara expert semua hal ini. Hardware, firmware, software, UI, UX. Maka untuk di tahap awal, ya kita cukup buat MVP-nya saja. Versi MVP-nya saja, seperti itu. Yang penting produk tersebut bisa digunakan oleh user nantinya. Karena ada pengembangan di sana, ada development di sana. Seperti itu sih untuk strategi bagaimana mengakalinya kalau kita memang belum punya tim sesuai dengan bagian-bagian tadi keterlibatannya hardware, firmware, dan seterusnya. Seperti itu, semoga bisa menjawab dari Mas Rukon. Ya, bagaimana Mas Furkon bisa menjawab? Atau ada Eh, pertanyaan lagi? sangat ya sangat menjawab sih. Ya. Tapi yang saya mau tekan mau konfirmasi, jadi buat teman-teman tuh kalau apalagi yang baru mau lulus atau baru fresh graduate itu IoT engineer itu yang dibutuhkan kayak gimana sih? Yang generalis bisa hampir seluruh aspek kayak mulai dari perancangan PCB sampai deliver ke dalam sebuah web atau jadi expert di satu misalnya jadi ahli di dalam buat PCB sampai ke tahap ininya. Nah, itu yang menurut yang Mas lihat di market sekarang kayak gimana? Ya kalau di marketnya sebenarnya orang-orang inginnya bisa semua ya, but it's impossible sih menurut saya. Iya, fokuskan saja pada satu bidang. Itu sih Mas Sultan, fokuskan pada satu bidang. Kalau Oke, kita oke, oke. expert semua ya kayak it's impossible things. Oke, oke. Bagaimana Mas Furkon? Sudah cukup?
kok Mas. Oke, Makasih. oke. Ya sih, saya juga relate sebenarnya dengan mungkin teman-teman juga relate ya. IoT-nya itu sangat palu gada sekali. Hardware main, software main, firmware main ya. Oke. Oke, mungkin Mas Fadil silakan langsung Mas open mic Mas. Oke, Ada yang ditanyakan lagi? ya, thank you Mas Reksa. Gue penasaran sih Mas Adam, sebelum lu akhirnya memutuskan desain ini udah robust nih untuk masuk ke production stage, kira-kira ada berapa kali iterasi lu harus ngelakuin testing, Mas? Oh, itu berlanjut terus. Karena yang di awal dirilis kan bentuknya MVP, yang sudah kita targetkan nih sampai dengan B misalnya. Kemudian dipublish ya kita perlu apa namanya? Ada iteration terus menerus nih. Tidak mungkin kita stop. Masalahnya di situ. Si produk mungkin kita stop nih developmentnya, pasti berlanjut terus. Kalau iterationnya berapa? Saya pikir ya unlimited juga sih. Oh, Sepanjang tersebut masih hidup. oke, oke. Kalau ngomongin tentang minimum viable product, idealnya ada berapa unit, Mas, untuk di tahap MPV dulu deh gitu. Unit jumlah ininya Ya, jumlah jumlah produksinya. Ha. kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada ideal standarisasinya karena bergantung pada dia target pasarnya kemana. Saya pikir berdasarkan target pasar ini kan kita bisa tahu angka apa namanya ya, target pasar katakanlah di Indonesia kita punya 1.000, Hmm. angka kecil. Kita punya target pasar, sorry bukan target pasar, kita punya pasar 1.000. Dari pasar 1.000 ini yang sudah kita targetkan, ya kita cukup ambil 10%-nya dulu misalnya. Jadi untuk jumlah berapa banyaknya ya sesuaikan dengan kemana kita memasarkan produknya sih. Oke, oke. Artinya kalau misalkan emang demand-nya 5.000, meskipun itu MPV, tetap dilanjut gitu untuk production. Tetap dilanjut. Oh, oke, oke, oke. Ada ya. Iya, siap, siap, siap. Thank you, Mas Adam. Oke, terima kasih Mas Fadil atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya di teman-teman semua melalui open mic. Ya, tidak ada. Kalau begitu mungkin sekarang saya yang bertanya Mas Adam. Saya ingin bertanya Mas, kan di produk IoT itu kan kadang kita sebenarnya sudah launching satu produk, kita namakan versi yang 1.0. Ternyata kita mau menambahkan fitur-fitur baru nih Mas. Misalkan kita ada update-update terbaru, misalkan firmware-nya kita ingin tambahkan suatu kode lagi, atau misalnya kita ingin menambahkan proteksi di rangkaian gitu Mas. Nah caranya gimana Mas? Kita menyampaikan hal ini ke user kita Mas, ke klien kita Mas. Apakah kita packagingnya itu oh ini nih versi terbaru versi 2.0 atau ini nih ada rangkaian tambahan. Nah, seperti apa Mas cara deliver ke usernya Mas? Ini kayaknya pertanyaan lebih banyak kaitannya dengan marketing dan operasional ya. Nggak apa-apa sih. Oke, ya kaitannya dengan marketing juga tadi. Kalau dia bentuknya dalam pembaruannya dalam bentuk hardware begitu ya, ya otomatis kita perlu merilis versi baru dari hardware-nya untuk menyampaikan ke consumer-nya. Ini loh kita ada versi baru dari hardware kita, tapi dengan aplikasi yang sama misalnya begitu. Kalau dari sisi software, ya itu masih mudah. Kalau software untuk di maintenance-nya mudah. Yang sulit justru hardware ya ketika sudah sampai ke konsumen, tangan user, untuk maintenance-nya ini agak repot. Kecuali untuk hardware-nya ini bentuknya kita sudah tertarget nih. Perangkatnya akan diletakkan di suatu tempat misalnya. Kita kontrak dengan sebuah instansi, letakkan di sana, ya tinggal kita maintenance saja di satu tempat itu. Tapi jadi masalah adalah kalau bentuknya end user yang banyak jumlahnya, entah di mana mereka lokasinya. Itu kan. Nah, untuk deliver ke consumer-nya, ya otomatis ini kaitannya dengan marketing tadi. Ketika kita merilis versi baru dari hardware-nya, tugas marketing lah di sana bagaimana caranya agar user ini dia mau upgrade begitu kan. Dia mau upgrade ke device terbaru. Ya sama seperti kita menggunakan iPhone, kita menggunakan iPhone 10, upgrade lah iPhone 11, upgrade lah iPhone 12. Itu bergantung dari sisi marketing sih, saya pikir. Untuk deliver ke consumer-nya. Kecuali dari software ya. Kalau software cukup mudah juga, apalagi kita mainnya di internet, IoT. Pembaruan tidak repot adalah di hardware. Untuk firmware juga belum tidak terlalu sulit. Untuk firmware ini bisa dari persetujuan user untuk memperbarui firmware, bisa dari kita sebagai developernya.
untuk memperbarui firmware. Jadi kan ada dua cara ya, dipaksa perbaruan si firmware ini atau berdasarkan persetujuan user. Nah, yang memang repot di hardware, perlu kita rilis hardware baru. Strategi bisnis nanti kaitannya kalau seperti itu sih. Oke. Oke, baik. Mungkin maaf pertanyaannya agak ke marketing karena saya cukup tertarik kalau semisal end produknya seperti apa begitu ya. Mungkin oke, terima kasih atas jawabannya Mas Adam. Lalu untuk Mas Cakra, silakan Mas, bisa langsung open mic. Ya, halo. Halo. Ya Mas, suaranya sudah terdengar Mas, silakan. Ya, ya. Ya, perkenalkan nama saya Cakra. Saya domisili di Jakarta. Ya, Mas Adam, saya mau bertanya, ini kan di dalam desain produk ada sebuah poin keamanan ya. Kita kan berkecimpung di dunia internet. Dari Mas Adam sendiri, bagaimana cara memfasilitasi sebuah keamanan di device IoT yang terpasang di setiap konsumennya gitu? Karena kan banyak sekali kasus-kasus kebocoran data, di mana itu sangat dekat sekali ya dengan kita, terutama di bidang IoT engineer ini, Mas. Gitu sih, Mas. Ya, kalau bicara keamanan sebenarnya dia sangat luas sih, salah satu yang paling luas lingkupnya bicara keamanan. Untuk ditanya bagaimana cara mudahnya cara mengamankannya begitu ya, banyak sekali variabel yang harus dipertimbangkan di sana sebenarnya. Tetapi pada dasarnya yang perlu kita perhatikan, misalnya dari sisi hardware. Tadi saya jelaskan juga ya, jangan gunakan development board untuk masuk ke ranah production gitu. Kita buat board sendiri untuk productionnya. Masuk ke firmware juga sama. Kita misalnya bentuk license itu juga sering diterapkan oleh berbagai macam produsen ya. Untuk di firmware ini dia menggunakan license di setiap firmware-nya, terutama untuk firmware yang memang bukan IoT seperti itu. Kemudian di software developer, ada software development. Di software development inilah yang memang masalahnya akan timbul banyak terkait dengan security, karena di software development kaitannya juga nanti dengan komunikasi datanya di sana. Jadi saya jelaskan juga di software development ini ada front end back end integration, masuk tadi ke arsitekturnya juga dan seterusnya. Jadi yang paling sering diperhatikan kalau saya pribadi memang di sisi software dengan arsitektur sistemnya. Seperti itu. Untuk di hardware, ketika kita mengikuti standar-standar yang ada, bukan hardware ya, standar-standar yang ada tadi, misalnya bukan standar apa ya, mengikuti best practice yang ada, ya saya rasa masih cukup aman sih untuk hardware dan firmware. Justru yang paling krusial di sisi arsitektur tadi dan software. Makanya banyak terjadi bocoran data. Bocoran data tadi kan ya bukan kaitan langsung dengan hardware ya, bahkan bukan kaitan langsung dengan firmware, tapi justru di arsitekturnya, komunikasi data, sistem cloud-nya, apps-nya, dan seterusnya. Yang diperhatikan di situ untuk security sih. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Oke, baik. Bagaimana Mas Cakra? Terima kasih, Mas. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Cakra. Mungkin maaf Mas Rizky karena di Mbak Kenny saya lihat raise duluan tapi sempat disconnect tadi. Mungkin saya ke Mbak Kenny dulu ya. Silakan Mbak Kenny. Mangga langsung open mic. Langsung ke Saya kira Mas Rizky maaf. aja. Saya kira cewek, maaf Mas. Mas ya. Oh, iya, Mas nggak Kenny apa-apa. silakan. Iya, iya. Sorry Mas, Atau sorry ke Mas. Mas Rizky dulu aja, Mas. Mas Rizky dulu aja, tadi saya belakangan soalnya. Oh, Mas Rizky oke, dulu baik, aja. baik. Siap. Oke. Salah gender saya nih ada. Ya Mas Rizky, mangga Santai, Mas Mas. Rizky. Ya, silakan Mas Rizky. Oke, sebelumnya terdengar suaranya? Ada. Aman. Oke, aman. Siap. Izin bertanya terkait dengan production board tadi. Itu kan kata Mas Adam tadi tidak seharusnya menggunakan development board gitu. Nah, berarti semisal kita ingin menggunakan development board berupa ESP32, kalau ingin jadiin production board, kita perlu mengambil IC-nya saja ataukah bagaimana gitu, Mas Adam?
Kemudian yang itu sih. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah, yang kelas ini tuh membahas tentang bagaimana infrastruktur terkait dengan pengiriman ya ketika transmisi menggunakan WiFi, internet itu bagaimana gitu standarisasinya agar bisa industrial grade gitu. Sehingga server tidak down dan sebagainya gitu. Mungkin itu yang ditanyakan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya terkait tadi tentang standarisasi di sisi infranya ya. Balik lagi, ini banyak variabel yang perlu dipertimbangkan karena kaitannya kalau kita kasar sih racikan yang mau kita buatnya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali variabel di sana. Sehingga untuk jawabannya ya tidak bisa singkat juga. Banyak-banyak hal teknis yang perlu dipertimbangkan di sana untuk di sisi integration dan server dan segala macam tadi. Tapi pada dasarnya hal tersebut ya memang yang perlu kita pertimbangkan adalah dari komunikasi datanya. Apa namanya? Rata-rata kalau kita lihat sekarang ya untuk di ranah pendidikan, kembali lagi di ranah pendidikan karena mereka ini yang nantinya akan masuk nanti ke ranah industrinya begitu. Yang dipelajari di ranah pendidikan itu justru kalau saya katakan tadi di awal ya itu liar untuk koneksinya. Asal connect begitu. Yang penting connect, tidak mempertimbangkan infrastrukturnya seperti apa, ya sudah jadi produknya. Misalnya, ya katakanlah kita menggunakan protokol MQTT. Di protokol MQTT banyak sekali kita tahu di luar sana penyedia brokernya, ada yang free, public, ada yang free, yang private. Ada juga yang berbayar. Nah, masalahnya di sini, ketika dari sisi produsen atau dari developernya, dia mengharuskan untuk mengeluarkan modal. Modalnya ini digunakan untuk ke infra tadi, termasuk ke server dan MQTT brokernya. Otomatis kalau dia tidak memiliki modal, mau tidak mau dia harus menggunakan yang free nih. Nah, masalahnya terjadi di sini. Tadi kaitannya dengan security, pasti bocor lah datanya. Yang namanya juga free broker, itu bukan untuk ke ranah production gitu. Apalagi dia public brokernya. Seperti itu sih. Nah, kemudian dari ESP32, tadi pertanyaannya ini sebenarnya basic ya, dari hal teknis. Ini juga pertanyaan yang dari tadi saya tunggu sebenarnya. Untuk penggunaan ESP32 ke production, kalau kita tidak menggunakan development board, apakah kita mengambil apa tadi chipnya ya, microcontrollernya? Iya, yang kita ambil adalah ESP32-nya. Ini yang kita ambil. Ada juga bentuk chip seperti ini, tapi bentuk modul ESP32 seperti ini pun ya bisa dibuka. Ini pun banyak sih untuk production board sudah cukup. Bentuk modul seperti ini. Ini yang digunakan kita pasang ke PCB kita. Seperti itu, Mas. Tadi dari siapa? Saya lupa namanya, sorry. Mas Rizky. Terima kasih. Di kaitannya kalau ke ranah cloud-nya, integration-nya banyak variabel di sana. Pertanyaan yang awal tadi, apa yang diambil? Ya, ESP32-nya. Ini yang digunakan. Lebih tepatnya bukan diambil sih. Karena kalau diambil saya takutnya ada miskonsepsi di sini. Tapi kita gunakan ESP32-nya. Oh ya. Ininya. Kalau diambil seolah-olah ini ada development board, kemudian kita cabut begitu. Jadi dari ESP32-nya. Ini cari di e-commerce, online store pun banyak. Dan of course, kita perlu uploadernya. Misalnya ESP32 uploader. Bisa kita buat sendiri atau yang sudah jadi. Atau saya langsung ke e-commerce-nya saja ya. Uploader. Gunakan yang seperti ini pun bisa, ya dari USB. Development board ESP32 Cam, dia tidak ada USB-nya, jadi bisa menggunakan uploader. Atau sebentar ya. Mungkin kita coba Tokopedia deh. ESP uploader.
Saya lihat ini juga yang jarang, ya ternyata jarang diketahui juga. Loader, nah bisa menggunakan yang seperti ini, yang sudah jadi ya maksud saya. Tadi kaitan sama ESP32. Downloader, uploader, downloader ya. Downloader, uploader, downloader, uploader. Apa sih yang tepat, guys? Uploader atau downloader? Jadi bentuknya seperti ini dia sudah include ESP32. Ya. Nah, pasanglah modul di ESP32 tadi di sini dan kita upload lewat USB. Setelah selesai di-upload, ya sudah kita solder ke PCB yang seperti itu. Untuk ESP32-nya pun bukan dari development board kemudian diambil dicabut ESP32-nya ya. Kita ambil atau beli ESP32-nya. Karena beberapa kali saya latihan ada miskonsepsi seperti itu. Diambil ESP32 itu terpikirnya adalah diupload dulu ke development board-nya, dan dicabut gitu, diambil dan dipasang. 32 modul. $31.000. Jadi inilah yang kita pasang ke uploader tadi. Setelah di sini kita solder ke development board kita, production board kita. Cara simple singkatnya seperti ini. Nggak bisa menjawab. Izin konfirmasi Kak. Kalau misalnya ESP32 itu berarti kan ada sistem minimumnya kah? Saya belum memperdalam sih, soalnya kan kalau yang Atmega itu ada sistem minimum, berarti untuk ESP32 juga seharusnya ada kan ya? Apa aja yang seharusnya ada gitu untuk minimalnya gitu? Di ESP32 bentuknya modul seperti ini ya, bentuknya modul seperti ini, bukan yang chip, karena kan ada yang chip juga. Ada bentuknya modul, sistem minimumnya dia tidak terlalu rumit. Dan of course kalau kita cari mengenai apapun, apalagi minimum system, Google selalu memberikan. Minimum. Ya, kenapa lama ya? Minimum system. Ini yang bentuk chip ya. Yang bentuk modul seperti tadi. Ini minimal schematic ESP seperti itu. Ke USB. Nanti saya coba kirim di grup ya minimum sistemnya. Di dokumen. Karena tidak ada di PC ini. ESP32 simple minimum sistemnya. Tidak perlu banyak komponen tambahan di sana. Izin membantu jawab juga, sebenarnya kalau untuk minimum system sendiri itu kita juga bisa baca data sheet-nya. Di masing-masing komponen microcontroller itu kan punya data sheet-nya, punya manual guide-nya, itu bisa dari situ kita ambil. Dan untuk penentuan bagaimana sih kita pakai board atau kita pakai chip itu atau microchip itu tergantung dari kebutuhan sebenarnya. Kalau microchip itu kenapa kita pakai, karena kita bisa atur wattnya atau arusnya, jadi powernya itu bisa atur, jadi memang khusus untuk yang kita perlu long time battery gitu ya. Kalau untuk board itu kan sangat memakan power sekali, dia pasti sangat boros energi gitu. Mungkin tambahan dari saya. Mungkin kita lanjut aja. Mas Dimas dulu ya, maaf Kang Fadil, ke Mas Dimas dulu. Mangga Mas Dimas, silakan langsung. Oke, halo, tes.
Halo, Sudah terdengar? suara saya. Oke. Man. Oke, Ah, pertama perkenalkan dulu nama saya Dimas Tri. Saya juga sering udah apa, sedikit kurang lebih sering ya buat development hardware ini kan. Yang saya tanyakan tadi kan disebutkan sama Mas Adam ya, menyarankan bahwasanya lebih baik menggunakan tidak menggunakan development board. Nah, mungkin lebih menanyakan dari pengalamannya Mas Adam sih, kira-kira potensi atau risiko apa sih yang udah Mas Adam temukan atau rasakan ketika menggunakan development board gitu. Ya, Itu ya, sih terima kasih paling. pertanyaannya. Jadi kaitannya dengan resiko begitu ya penggunaan development board untuk ke ranah productionnya. Sebenarnya resiko cukup banyak sih. Kita ambil contoh kecil deh. Di development board ini dia sudah ada port USB-nya. Port USB-nya ini terbuka begitu. Kita bisa bayangkan, kita letakkan development board ini di suatu tempat. Kemudian ada seseorang lain yang dia dengan mudah untuk memasukkan firmware dia, kode program dia ke board yang sudah kita pasang di sana karena sudah tersedia itu USB-nya di sana. Kemudian of course dari size juga, dari size-nya ini, size dari produknya, kita tidak mungkin bisa mengatur size produk ini terlalu kecil karena dari development board sendiri dia sudah besar. Banyak pin-pin nanti yang tidak digunakan misalnya. Banyak pin GPIO-nya tidak digunakan. Dan kaitan dengan keamanan, misalnya ada noise. Ini repot juga. Kita gunakan ke industrial development board-nya. Di industrial ini ada noise, otomatis pasti kena nih si development board ini. Itu sering sekali terjadi sebenarnya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ketika menemukan berbagai macam kasus development board digunakan di industrial, noise itu salah satu yang paling berpengaruh kalau dari sisi hardware ya. Seperti itu sih pas paling. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Adam. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mas Dimas. Silakan Mas Fadil. Oke, thank you Mas Reksa. Mas Adam, ini penasaran. Let's imagine we have 5K production in first batch gitu. Kemudian kita cara untuk nge-flash si modulnya atau chipnya itu best practice-nya gimana ya Mas? Karena nggak mungkin satu-satu dong. Ya, daripada tadi itu bisa Mas Fadil bisa diulang ya? Jadi terputus koneksi Ya, saya. jadi coba bayangin kita ada 5.000 unit yang harus diproduksi di batch ke-1 lah. Nah, terus cara kita untuk mempercepat proses flashing biar Ya, bisa masif itu kayak gimana Mas best practice-nya? oke. Best practice kita bisa buat apa namanya? Gang programmer ya. Saya tidak tahu sebutannya apa ya, tapi kalau pribadi kita sebutnya gang programmer. Jadi device tadi yang uploader tadi kita buat sendiri, di mana nanti ada sebuah jalurnya langsung ke banyak device, ke banyak ESP32 tadi. Tapi otomatis tidak bisa langsung 5.000 ya. Ada per batch-nya. Batch pertama, batch kedua, batch ketiga, dan seterusnya. Bentuknya adalah si board PCB, katakanlah bentuknya board PCB. Si board PCB ini kita buat secara paralel sehingga sekali upload dia bisa langsung upload ke semua device-nya ini, ke semua modulnya ini. Bayangannya seperti itu, bayangan kasarnya seperti itu. Ya otomatis tidak bisa langsung 5.000. Ada per batch-nya nanti. Oke, jadi ini kayak semacam bikin satu tools tambahan untuk proses flashing gitu ya? Betul, betul. Saya tidak tahu ya sebutannya apa. Kalau saya di kantor biasanya menyebutnya gang programmernya. Gang programmer gitu ya? Programming jig Mas Yusuf Said. Oke, thank you Mas Adam. Thank you Mas Fadil. Oke, thank you Mas Fadil. Mungkin kita ke pertanyaan terakhirnya dari Mas Kenny. Silakan Mas Kenny. Bisa langsung on mic ya. Ya, halo. Jadi kenalin nama saya Kenny, final year student yang di jurusan teknik komputer nih. Kebetulan dapat magang tuh di ini sih di mobile developer ya. Jadi sebenarnya belum
passionnya, hobinya di IoT, cuman belum dapat magang gitu loh atau kerjaan di bidang ini IoT gitu. Jadi agak buta sih. Paling penasaran sih, Mas Adam itu kalau misalnya kita itu di ini ya mau production suatu PCB gitu ya. Biasanya kan kalau kita di kampus tuh suka ini ya, bikin PCB-nya kita ambil WROM-nya gitu, WROM terus kita pakai regulator 117 biasanya gitu, terus kita bikin sendiri boardnya gitu kan. Itu biasanya tuh by per request dari perusahaannya untuk mendesain PC. Jadi maksudnya tuh ISP-nya kita bikin sendiri, ISP-nya board kita sendiri, atau kita bisa langsung pakai dev kit gitu. Kita langsung pakai dev kit yang udah ada gitu ya. Itu kita langsung implement, langsung kita pakai gitu loh buat production aja gitu. Terus kita tinggal mainin di PCB-nya. Lalu penasaran juga sih Mas, kalau PCB itu kan biasanya kayak kalau saya ini biasanya kalau nggak etching, engrave, ya biasanya pesen kan langsung dari JLC gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan tuh kayak gimana ya Mas ya? Apa mereka langsung pesan banyak dari JLC gitu ya, atau malah langsung aja di engrave segitu banyaknya gitu, kita ke perusahaan, ke pabrik yang nyediain bisa buat engrave atau buat etching gitu ya, atau sebaliknya gitu Mas, kalau kita pesan dari JLC atau dari luar gitu loh. Agak penasaran situ aja sih Mas gitu, production di PCB-nya tuh kayak gimana gitu. Mas Gani, tadi saya belum terlalu jelas sih pertanyaan pertama, tapi saya coba jawab pertanyaan kedua ya. Oh iya, Eh, nggak apa-apa. Bisa kita ulang untuk pertanyaan pertama. Jadi untuk pertanyaan kedua, dari perusahaan ini memang dia beli langsung, bukan beli ya, order langsung dari luar, dari JLC tadi. Langsung satu batch dia banyak ordernya, seperti itu. Dan ini pun ya praktek lumrah sih sebenarnya. Karena di lokal sendiri ya kita tahu kualitinya seperti apa, kemudian jumlah produksinya juga belum bisa banyak. Otomatis ketika perusahaan ini dia membutuhkan dalam jumlah banyak, pasti dia keluar. Saya pun melakukan itu sebenarnya. Bahkan sampai 3 dus, 4 dus kali datang untuk PCB-nya ini. Barulah kita lakukan perakitannya di Indonesia seperti itu. Pasti kita keluar sih. Itu Mas Feng. Barangkali tadi boleh diulang pertanyaan atau belum jelas tadi, belum bisa menjawab pertanyaan kedua. Oh udah aman kok Mas buat jawaban yang pertanyaan kedua udah aman. Kalau tadi pertanyaan satu sih lebih ke kita kan biasanya bisa nih desain PCB sendiri, ISP sendiri gitu ya, gitu. Istilahnya ISP S3 sendiri, ISP 32 sendiri atau C yang kecil ya, lupa namanya CH3 lupa kalau saya. Biasanya bikin sendiri gitu kan. Jadi kadang kalau di kampus tuh suka lomba-lombaan bikin paling kecil gitu. Cuman apakah di perusahaan-perusahaan tuh juga mewajibkan kita tuh untuk bikin seminimalis mungkin, sekecil mungkin gitu ya? Apakah itu standar maksudnya dari perusahaannya langsung gitu, atau memang kita sebagai IoT engineer ini punya kebebasan gitu. Oh, yang penting alatnya jadi, kita mau bikin pakai dev kitnya langsung sendiri ini, kita comot, kita beli Detockpad yang 60.000, atau kita beli WROM-nya aja 30.000, kita bikin sendiri pakai regulator yang kita bisa choose sendiri juga gitu loh. Pakai MOSFET sendiri apa semuanya gitu loh. Apa maksudnya di perusahaan tuh boleh nggak sih IoT engine itu bebas itu gitu? Ya, oke, thank you. Saya rasa itu bergantung perusahaannya sih. Tidak bisa kita generalisasi semua perusahaan boleh dan semua perusahaan tidak boleh begitu. Bergantung si perusahaan tersebut produknya ini apa. Kalau memang produknya ini dia perlu ada size yang kecil, ya otomatis hal-hal tadi sangat-sangat diperbolehkan begitu. Tetapi kalau produknya ini dalam size-nya itu tidak butuh yang kecil deh, size yang sekarang pun masih oke begitu, ya tidak masalah juga dilakukan, tapi bukan kewajiban juga harus dilakukan gitu. Jadi sebalik lagi dia bergantung culture si perusahaannya seperti apa, itu balik lagi ke perusahaan tentang tadi ya. Kemudian kaitannya juga dari kita akan ada di posisi apa nih di perusahaan tersebut. Kalau posisinya research and development, ya otomatis hal tersebut tadi ya berlomba-lomba membuat device yang kecil misalnya, it's okay gitu. Ini memang research and development-nya, tapi kalau di bagian lain kayak yang ngapain gitu. Saya rasa sih seperti itu. Jadi perusahaan ya bergantung balik lagi ke perusahaannya. Apakah bebas, apakah tidak, perusahaan masing-masing dia punya rules sendiri. Kita tidak bisa mengeneralisasi sih. Dan apakah dibutuhkan secara mayoritas perusahaan, saya pikir entah ya, belum bisa menjawab sih apakah dibutuhkan atau tidak seperti itu. Tetap balik lagi ke culture perusahaannya rasanya. Untuk mungkin dari teman-teman lain ada insight sendiri. Mungkin kalau saya sedikit menambahkan Mas Adam untuk
tentuan ya, apakah kita menggunakan board atau menggunakan IC itu tergantung seperti yang tadi saya sebutkan bahwa biasanya board itu memakan power yang besar. Jadi kalau misalkan kebutuhannya itu di area yang remote jarang listrik dan kita harus mengenalkan baterai, itu sangat sulit karena kalau pakai board itu sendiri pasti cepat habis baterainya. Karena saya pernah develop alat pakai ESP, pakai baterai 1300 mAh kalau nggak salah, itu cepat sekali habisnya, nggak sejam itu udah habis. Kalau pakai IC itu kita bisa mengatur pin mana yang tidak dipakai, itu kita bisa atur juga. Sebenarnya kita pakai mode sleep mode juga sebenarnya di bagian pinnya itu. Seperti itu sih mungkin yang tambahan dari saya. Begitu. Oke Mas Kenny, apakah cukup? Kurang ini, kurang jawab? Sudah cukup menjawab Mas Rizka sama Mas Adam. Thank you banget. Oke, thank you Mas Kenny. Oke, terima kasih. Kita gak kerasa sih udah lebih dari jam 9 ya, udah jam 9 lebih 11. Gak kerasa banget sih ini, sangat-sangat menarik sekali topiknya, jadi nggak kerasa waktu udah habis gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Adam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara kali ini. Saya harap mungkin ke depannya kita juga bisa ada event-event lagi, kita bisa collab bareng lagi, mungkin Nusabot dengan Patriot Hope mungkin ya. Siapa tahu, who knows ya. Saya juga doakan semoga Mas Adam ini dari materi-materi ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, bagi Mas Adam sendiri. Dan juga untuk teman-teman semua, audiens semua, saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya. Saya yakin bahwa Sabtu ini kan biasanya waktu untuk santai, untuk istirahat ya. Dan teman-teman menyediakan waktunya untuk belajar ya. Semoga materi yang tadi Mas Adam sampaikan bisa membuat teman-teman semua memiliki insight baru ya, insight baru, pemahaman baru terhadap materi kali ini. Mungkin sebelum ditutup sedikit, saya juga mau sedikit merangkum dari apa yang disampaikan. Jadi untuk proses dari deployment ke produksi ini, pertama kita harus memikirkan ide dan perencanaannya seperti apa. Dari segi marketingnya seperti apa, dari segi dari marketing seperti apa, kebutuhan dari user seperti apa. Yang kedua, kita perlu melakukan penelitian dan validasi. Nah, penelitian dan validasi ini didapatkan dari wawancara, dari studi kelayakan bisnis, dan juga dari penelitian teknologi dari berbagai sensor. Tentunya itu dengan kolaborasi dari berbagai bidang sektor ilmu ya. Yang ketiga juga desain produk. Setelah kita validasi, kita perlu desain produk. Kita mendesain produk mulai dari PCB, firmware, juga arsitektur sistem seperti cloud ya. Lalu keempat juga kita melakukan development launch, lalu kita harus prototyping dan pengembangan. Kita lakukan hal seperti itu, lalu kita prototype ini kita uji dan validasi dari segi hardware, firmware, dan softwarenya seperti apa. Dan terakhir di produksi manufaktur, yaitu finalisasi desain, pemilihan faktor manufaktur, dan juga pilot run. Mungkin itu yang bisa saya rangkum. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semuanya dari Mas Adam sendiri dan dari audiens semua. Oke, selesai mungkin. Sampai berjumpa juga di next talk selanjutnya ya. Oke. Mangga bagi teman-teman semua yang oh iya, foto dulu. Maaf, hampir lupa ini saya foto dulu. Mungkin teman-teman semua yang bisa apa namanya? Yang bisa on cam silakan on cam ya, kita biar bisa ada dokumentasinya, biar bisa masuk ke LinkedIn gitu ya. Biar ini nih saya masuk nih, saya udah join acara ini nih gitu ya, buat branding juga gitu ya. Ayo silakan teman-teman yang bisa on cam, nggak on cam. Sebentar, saya simpan nggak breakout room view. Oke, dulu ya kita kita senyum dulu seformal ya. 1, 2, 3. Oke. Lalu selanjutnya untuk gaya bebas. Sebentar, maaf. Kita ke patch 2 dulu ya. Patch 2 dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita gaya bebas ya. Silakan teman-teman kalau punya gaya-gaya bebas, misalkan gaya dada, gaya punggung, atau gaya apapun itu ya. Ayo boleh. Kan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua atas kesediaannya.
Silakan bagi yang ingin live, silakan live. Sampai ketemu di next event ya. Thank you, bye-bye. Thank you all. Ini gue coba appreciate semua ya teman-teman. Peak membernya tuh partisipan ada di 55, kemudian sampai akhir ini ada 42. Kayaknya ini topik cukup seru untuk dilanjutin di episode 3 ya. Kita akan ketemu minggu depan tanggal 25. Kita akan usahakan kegiatannya offline, jadi lebih seru lah nanti, lebih interaktif. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. See you later. Yang masih mau ngobrol di sini boleh, karena linknya juga sampai jam berapa nih Mas Reksa? Sampai tengah malam ya, apa gimana nih? Buat tengah malam ya. Kayaknya yang di kolom chat bisa jadiin bahan diskusi juga sih di grup. Iya, ini kolom chat banyak banget nih. Nanti kita coba oper ke Mas Adam deh ya. Aduh, yang lain juga dong. Boleh, boleh. Eh, ini masih pada betah nih di sini nih. Enggak, 2 minggu. Gue sih sebenarnya penasaran ya. Sebenarnya di IoT sektor mana sih yang device-nya tuh udah masif gitu loh. Gue baru lihat di utilitas doang sih. Iya memang sih. Utilitas ya. Ya, smart home dan ya kita saja betul. Memang yang banyaknya di situ. Dan itu ada datanya, gue lupa dari mana ya. Jadi ada surveinya di produk IoT ini memang yang paling banyak ya itu. Gue lupa dari mana dia datanya itu. Lu pernah nggak denger kayak di agriculture, aquaculture banyak yang produksi massal device-nya? Selain advisory ya, kalau advisory mah udah another level lah. Antara produksi masalah kayaknya jarang ya. Jarang ya, benar nggak sih? Jarang banget. Mulai mentok di POC. Mentok di POC, terus nggak jadi PO-nya. PO-nya Di dia. Indramayu yang di untuk ranah pertanian. Di Indramayu, jadi dia nanam mangga, apa namanya? Mangga dari Jepang. Gue mangga apa itu? Tapi mahal dia mangga. Jadi si mangga ini ditanam di Indonesia, yang notabene dia sulit gitu. Nah, di tim gua tuh bikin di situ, bikin ini. Jadi pemantauan pH buat penyiraman sampai dengan UV lamp untuk malam. Itu pun produksinya ya nggak terlalu banyak sih. Iya, benar-benar. Kayaknya emang sampai POC langsung game over sih. Gua waktu 2000 berapa ya? Gue pernah bikin solusi di aquaculture dan itu nggak sampai 3 device, semuanya NG langsung tuh. Gue nggak tahu di agriculture tuh emang tantangannya sensor tuh perlu dikalibrasi rutin itu sih. Iya ya benar-benar. Setuju sih gue. Sensornya, waduh gila, jadi makan gede banget budgetnya. Yang sering produksi massal nih Mas Sidki harusnya nih. Yang udah ribuan unit, anjay. Bener nggak Mas? Pusing, mendak-mendak. Terlalu pusing. Udah ribuan case ada di lapangan sekarang, gokil sih. Ya biasalah masih sambil inilah Randy. Masih ya. Ini untuk next week lokasi di mana? Kayaknya sih masih di Blok M Mas. Sekitaran situ. Wah, putus nih internet. Lu di mana Mas? Domisili Mas? Gue di Cirebon, cuman bolak-balik sering di Bandung. Cirebon Bandung, Cirebon Bandung. Kirain ada tempat di Jakarta juga. Jakarta jarang sih. Sekarang Karena full time di Nusa Sabot Mas. bisa buat sama di Forex gue. Wah, gokil sih. Pas IoT cuman ini sih buat mentor aja. Nah, Ayuni nggak masuk ke sini. Kayak Ayuni nggak ada ya. Sibuk kali. Ada Mas. Oh, ada. Ada, saya lihat di ini, di chat, di partisipan. Udah out ya. Oh iya. By the way, Udah out. ada 28 orang yang masih betah di sini nih. Menikmati Gimana? waktu. Gua lihat Mas Dimas masih di workshop sih. Gokil nih. Enggak, tadi itu Oh. background aja sih, bukan
bukan asli. Oh, kirain lu masih di workshop. Gila sih, malam minggu masih kerja. Gokil De- banget. Dedikasi ya. Iya, full dedicated banget. Gue penasaran, Mas Dimas, Tapi kelihatan asli banget ya tadi ya. kelihatan asli sih, jujur. Kayak di belakang lu ada 3D printing gitu kan. Ya, tapi itu fun fact foto tahun 2019 2020 kayak. Udah Oh, lama banget itu. Ya. oke, oke. Lu sibuk apa Mas Dimas? Kayaknya lu ini juga ya, engineer banget gitu. Ya, sekarang sama sih IoT juga bergeraknya di perusahaan IoT. Ya, Hmm. development gitu. Hardware, ya kan. Domisili mana Mas? Jakarta Timur. Oh, alah Jakarta, bisa meet up lah minggu depan. Iya, daerah Halim, Cawang. Situ. Oh, Jakarta Timur. Kayak yang paling jauh sih masih Diki doang nih dari Depok. Setelah Cinere. Iya, iya. Mas Furkon yang paling jauh juga nih kayaknya. Iya Mas, kayak yang paling terpencil kayaknya. Lu full time di mana Mas? Saya ini apa konsultan di apa penempatannya di Bukit Asam sekarang Mas. Oh, PTBA. Ah, PTBA tuh bukannya mining ya? Apa itu? Iya, mining Mas. Wah, mantep nih. Jadi Berarti IoT juga, Mas. Surban. sebenarnya sekarang mulai udah palu gada juga sih. Masuk memang posisi IoT tapi ada juga yang mulai di cover